Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita limpah nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Alhamdulillah, Allah mengkaruniakan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang sangat agung yang tidak bisa kita tukar, yang tidak bisa kita nilai dengan apapun. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat keamanan yang hari ini hilang pada sebagian saudara-saudara kita. Lihat saudara-saudara kita di Palestina, mereka kehilangan nikmat berupa keamanan, juga hilang kenikmatan berupa sesuatu yang bisa mereka makan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa salah satu dosa yang paling besar adalah wa yamna'unal ma'un, yaitu menghalang-halangi manusia dari al-ma'un. Apakah al-ma'un? Para ulama mengatakan kebutuhan dasar hidup. Kebutuhan dasar hidup manusia. Kebutuhan dasar hidup kita itu dua. Yang pertama, at'amahum min ju', urusan makan. Yang kedua adalah wa amanahum min khauf, urusan keamanan. Ini kebutuhan dasar hidup manusia. Aman. Kemudian yang kedua, ada sesuatu yang dia makan. Ini hilang di kehidupan saudara-saudara kita di Palestina. Satu sisi kita bersyukur karena kita dianugerahi nikmat ini. Sisi lain kita harus merasakan kesedihan sebagaimana yang mereka rasakan. Karena umat Nabi Muhammad itu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh terkena sakit, maka yang lain juga ikut merasakan sakit. Nah, ini yang pertama jemaah sekalian. Alhamdulillah, satu sisi kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, tapi sisi lain kita juga harus merasakan derita yang mereka alami. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jamaah sekalian, di zaman kita sekarang, jangankan zaman kita ya, zaman para sahabat saja, zaman para ulama, untuk istiqomah di atas siratal mustaqim itu berat sekali. Berat sekali, sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Wahai Muhammad, istiqomalah di atas perintah yang engkau diperintahkan atasnya. Maksudnya di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, wa la tatghaw, jangan melampaui batas. Konon dalam sebuah riwayat, ketika ayat ini turun kepada Rasulullah SAW, rambut Nabi itu sampai beruban. Hingga para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma syayyabaka, kami melihat uban di rambutmu, apa yang membuat engkau beruban? Kalau bapak-bapak kan faktor U. U itu apa? Usia ya, beruban. Nabi itu ketika wafat usia beliau 63 tahun, itu ubannya tidak lebih dari 20 helai. Ya, Masya Allah ya, beliau mampu merawat rambutnya. Memang Nabi itu termasuk orang yang pintar merawat rambutnya. Konon kalau beliau habis mandi, beliau akan meminyaki rambutnya dengan minyak zaitun atau minyak lain. Nanti tutup rambutnya, tutup rapat ya. Sampai kata Anas bin Malik, saya melihat seakan-akan minyak itu menetes dari rambut Nabi. Nah, ternyata itu sistem perawatan rambut kontemporer untuk membuat rambut itu hitam dan maksimal menyerap vitamin dengan cara itu, diubah tadi jemaah sekalian, ditutup. Nah, Nabi telah melakukannya, maka Nabi itu rambutnya bagus ya, cuma ada ubannya. Para sahabat tuh heran melihat uban Nabi. Kalau kita beruban kan biasa Pak ya, mungkin hutangnya banyak, dikejar-kejar debt collector atau apalah masalahnya. Atau mungkin di rumah sering terjadi hal-hal yang tidak nyaman misalnya ya. Nah jemaah sekalian, ma syayyabaka, apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Yang membuat saya beruban itu surat Hud
dan saudara-saudaranya. Apa isi surat Hud? Ya tadi saya bacakan tadi. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Muhammad, istiqomalah di atas perintah Allah yang Allah perintahkan untukmu bersama orang-orang yang bertaubat, yang bersamamu, maksudnya dengan komunitas hijrahmu kalau bahasa sekarang anak-anak muda, bersabarlah, wa la tatghaw, jangan melampaui batas. Ini penting jemaah sekalian. Nah, apalagi zaman kita, Bapak-bapak, fitnah syubhat dan syahwat itu luar biasa. Ya, fitnah syubhat dan syahwat luar biasa. Zaman Nabi saja ada orang yang dulu bersama dengan Nabi kemudian terfitnah lantas kemudian murtad. Ada. Abdullah bin Jahsh itu meninggal ketika hijrah kemana? Hijrah ke Ethiopia, ke wilayah Habasyah, masuk agama Kristen. Masya Allah ya. Yang kemudian istrinya dinikahi sama Nabi. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman tabi'in, ini zaman tabi'in Pak. Tabi'in itu zamannya muridnya para sahabat. Itu fitnah yang sangat dahsyat. Pada zaman dulu ada salah seorang pemimpin, seorang mujahid. Mujahid, hafid, alim, shaim, qawwam. Wah, ini lengkap. Dia seorang mujahid, hafid Quran, kemudian ahli qiyamul lail, tahajud. Terus siang harinya dihabiskan untuk berpuasa. Berpuasa, ikut jihad dalam suatu kesempatan. Jihad ke wilayah Rum. Rum itu berarti wilayah Lebanon, wilayah Suriah, Palestina itu wilayah Rum pada zaman dulu yang masuk wilayah Syam. Irak itu wilayah Rum. Nah, suatu waktu dia itu sering imami sholat, membangunkan kawan-kawannya tahajud, hingga suatu waktu di saat keliling benteng orang-orang kafir, si mujahid yang bernama Abdah bin Abdurrahim ini menengok ke atas benteng. Dia melihat perempuan Romawi yang cantik, yang orang-orang Irak, orang-orang Palestina gitu ya. Dia lihat tatapan pertama dilanjutkan dengan tatapan kedua. Tatapan kedua dilanjutkan dengan tatapan ketiga. Berikutnya, padahal Rasul meringankan, memberikan dispensasi tatapan pertama. Tatapan kedua itu sudah dosa. Bukan berarti tatapan pertama lihat sampai 1 jam, masih tatapan pertama enggak. Tatapan pertama itu maksudnya sekilas, enggak sengaja, langsung dialihkan pandangannya. Ini dia melanjutkan dari mata turun ke mana Pak? Turun ke hati jibu ya. Dari mata turun ke hati, dari hati kemana lagi? Turun kemana lagi? Ya macam-macam turunnya ya. Akhirnya dia jatuh cinta sama wanita Kristen Romawi ini. Dia pun mengirim surat. Dulu suratnya pakai panah ngirimnya Bu ya. Makanya gambar zaman dulu bunga love, kemudian ada panahnya, nggak ada WA pada zaman dulu zaman sekalian ya. Apa intinya? Kaifa asilu ilaiki, Mbak, bagaimana aku mendapatkan dirimu? Jawaban dari wanita Nasrani ini adalah gampang Mas. Tanassar summas'ud ilayya. Masuk Islamlah, nanti tak turunkan tangga, naiklah di daerah sini. Masuk ke dalam bentengku. Hafid, shaim, qawwam, terus mujahid. Masya Allah. Kita aja salah satu dari 3 ini, dari 4 ini kayaknya kurang deh. Hafid enggak juga, juz 30 bolak-balik. Ya. Apalagi 30 juz maksud saya ini ya. Mujahid, medan jihad mana yang pernah kita hadapi? Ya mungkin kalau semacam saya ya cuma ngantar bantuan ke Suriah dan sebagainya, medan jihad kan, tapi bukan mujahid ya. Kemudian apalagi? Qawwam, ahli qiyamul lail. Kalau kita ahli ngelembur malam, lemburnya belum qiyam ya, ngobrol ya. Terus yang keempat, shawwam, ahli puasa. Itu saja begitu mendapatkan surat dari perempuan tersebut, maka kira-kira dia melakukannya apa tidak?
Dia melakukan. Dia masuk Kristen lalu naik pakai tangga di atas di atas benteng tersebut. Lantas dia itu masuk Kristen, nikah dengan gadis Nasrani tadi. Itu yang membuat panglima Islam saat itu betul-betul terpukul karena salah satu imam mujahid ya ini murtad. Akhirnya apa jamaah sekalian? Ekspedisi jihadnya digagalkan. Kenapa? Rahasia orang-orang beriman sudah sama dia kok. Ya, hingga mungkin 3-4 tahun kemudian Mujahid datang lagi ke situ untuk berperang. Mereka melihat si Abdah bin Abdurrahim tadi itu sedang duduk bersama istrinya di atas benteng tersebut. Akhirnya para mujahid lain neriakin, Abdah, sholatmu mana? Puasamu mana? Al-Quranmu mana? Apa jawaban dia? Sudah saya tinggalkan semuanya. Kamu hafid. Di mana Al-Quranmu? Wes lali kabeh. Al-Fatihah lupa loh Pak. Sampai Al-Fatihah lupa. Terus ditanya, adakah ayat yang kamu hafal? Ada. Tinggal ayat yang berbunyi, apa bunyinya? Rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Ini ayat yang masih dia ingat. Al-Fatihah lupa Pak. Kulhu yang biasanya menjadi andalan bapak-bapak kalau pas kepepet sholatnya itu ya. Kulhu wal asr ya. Ya Al-Kausar lali kabeh Pak ya. Kan biasanya kita itu kan ya. Kalau enggak kulhu Al-Kausar. Ini orang Al-Kausar Al-Asr paling cepat itu ya. Kalau saya punya teman di pondok dulu rodo nakal, ngimami sholat kan biasanya di setiap malam apa gitu di pondok di hujroh yaitu di ruangan di kamar tidur kan biasanya ada kompleks ini. Nah itu wajib qiyamul lail. Jadi malam ini wajib qiyamul lail kompleks kamar itu. Nanti malam apa wajib qiyamul lail bersama di masjid. Malam apa nanti qiyamul lail berkelompok. Jadi gitu di pondok dulu begitu. Ada satu kamar itu paling cepat qiyamul lailnya. Jadi dibangunkan jam 3, mereka jam 3:04 atau jam 3:20 udah selesai tidur ya. Kita tuh heran. Saya sebagai ustadz dulu tuh heran. Iki kamar cepat banget qiyamul lail. Kita tanya, qiyamul lailnya berapa? 11 rakaat Ustaz. Loh kok cepat saya bilang gitu nih ya. Ya cepat. Ya bacaannya apa? Ya Al-Quran Ustaz ini ya. Akhirnya suatu waktu kita itu teman saya itu ngintip. Iki bacaannya apa? Sekarang sholatnya di kamar. Ternyata Allahu Akbar bismillah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Nanti bangun lagi Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Allahu Akbar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Janjan. Yasin. Allahu Akbar. Ini santri zaman santri ada yang kayak gitu Pak ya. Masya Allah. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu Wa Taala. Ditanya, apa yang tersisa dari hafalanmu? Nggak ada, tinggal tadi. Ternyata ayat itu kalau saya terjemahkan ayatnya. Rubbama yawaddul ladina kafaru law kanul muslimin. Nanti di hari kiamat berapa banyak orang-orang kafir menyesal gigit jari, mbok biyen di dunia kami muslim. Nyesal kenapa kami dulu tidak Islam. Darhum, biarkan orang-orang kafir itu maksudnya didakwahi kok bebal ya, biarkan mereka yakulu, makan, wayatamatta'u, wis apapun kenikmatan yang mereka rasakan, mau gantian pasangan, mau mabuk, mau apa dan sebagainya, biarkan. Kenapa? Wayulhihimul amal, dan biarkan mereka itu ditipu oleh angan-angannya. Fasaufa ya'lamun, kelak di hari kiamat akan merasakan dari syahwat yang mereka liarkan di dunia ini. Baik jemaah sekalian, ini cerita pada zaman tabi'in, pada zaman dulu. Bagaimana fitnah syahwat membuat seorang imam kemudian berubah pikiran. Zaman kita, banyak jamaah sekalian. Banyak fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Semoga Allah memberi hidayah. Kalau tidak, semoga Allah segera menyelesaikan urusannya di dunia. Saya itu punya saudara. Sempat terkenal. Saudara agak jauh sih. Satu kampung sama saya. Kakek dia sama bapaknya dia sama kakeknya saya masih sepupuan, jadi lumayan dekat. Dia alumni kampus Islam
alumni pesantren mahasiswa Islam di Solo ini. Murtad, Pak. Padahal guru di pondok, namanya Saifuddin Ibrahim. Ya? Kenal? Tahu? Sempat rame. Itu saudara saya. Sekarang di Amerika kayaknya. Jadi apa? Pengasong di Amerika. Hah? Jadi pemulung ya. Itu Masya Allah ya. Bapaknya kiai, Pak. Tokoh agama, tokoh Muhammadiyah lah di tempat kami ya. Kemudian sama keluarga besar kita itu orang-orang yang peduli dengan agama ya. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, Masya Allah. Itu padahal Ustadz, saya pernah nanya sama santrinya. Santrinya itu pernah kuliah jadi santri dia di Az-Zaitun di Indramayu Hercules. Saya pernah nanya, kamu pernah diajar sama bapak ini? Pernah, Ustadz. Itu gimana? Itu Ustadz favorit, Ustadz. Masya Allah. Favorit bagaimana? Masya Allah. Pinter, cerdas, Al-Quran, hadis kalau ngomong keluar semua, Ustadz. Gitu ya. Subhanallah. Saya pernah nanya anaknya. Nama anaknya Saddam. Ya. Kan anaknya ada Saddam Hussein, ada Muammar Gaddafi. Pokoknya yang berani melawan Amerika dikasih nama itu ya. Saya nggak dikasih nama Usama bin Laden, kan yang paling berani Usama malah ya. Akhirnya saya tanya, Dam, Abi itu gimana sih kok sampai murtad gitu? Saya bilang, Ustadz, dia sering debat sama pendeta. Yang kedua, sering dikasih makan sama pendeta, dikasih uang, bla 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 bla. Masya Allah, memang berawal dari harta haram. Ini hati-hati banget dengan harta haram ini. Sampai Rasulullah pernah bersabda, ayyumalahmin nabata min sukhtin fannaru aula biha. Daging mana saja yang tumbuh besar dari harta haram, maka neraka itu paling layak. Karena begini ya Mas, ada sebuah hadis riwayat ya. Jadi ada setan itu tiap pagi, panglima setan tiap pagi itu ngadakan apel, Pak, apel pagi. Siapa yang hari ini mampu melakukan perbuatan paling jahat, aku akan menaruh mahkota di atas kepalanya. Nanti sore apel lagi, Pak. Kita ini kerja kalah ya, kalau kita apel pagi aja kan. Nah ini apel pagi sama apel sore. Jadi ada kumpul pagi, ada kumpul sore aja Mas. Untuk melihat gimana kamu berhasil apa? Saya berhasil ini. Saya berhasil membuat orang tersebut kemudian berantem sama bapaknya. Kamu berantem sama istrinya. Saya telah berhasil membuat Emmanuel korupsi padahal baru 10 bulan menjadi wakil menteri. Iya ya sekarang ya. Iya. Ya, saya telah berhasil membuat hakim tidak berani menangkap Sylvester itu ya. Ya. Malah jadi komisaris BUMN ya, jan Indonesia jan ya. Memang tidak ada solusi kecuali syariat, Pak. Indonesia ini kalau tidak kembali kepada syariat hancur. Ya, hancur jemaah sekalian. Makanya dulu saya masih ingat ketika Ki Bagus Hadikusumo, yaitu bapak kita, beliau itu jamaah sekalian ketika di BPUPKI, kan beliau salah satu tokoh BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu kan ada dari beberapa tokoh, ada Kristen, ada nasionalis seperti Bung Hatta, Bung Karno, ada juga orang-orang Muslim seperti tadi Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hashim, kemudian Kiai Haji Mas Mansur, kemudian Kiai Haji Agus Salim. Itu kan saat ditanya kira-kira ideologi negara kita apa? Ini sidang sebelum proklamasi kemerdekaan. Apa jawaban Ki Bagus Hadikusumo yang diamini oleh semua ulama? Tuan-tuan, kalau Anda menginginkan negara yang berketuhanan, negara yang berkeadilan sosial, negara yang membuat kesepakatan dan undang-undang berdasarkan musyawarah, negara yang adil dan beradab, negara yang tidak memaksakan keyakinan agama lain kepada orang lain, maka negara itu harus berdasarkan Islam, tuan-tuan. Anda harus mendirikan negara Islam. Itu pidato Ki Bagus Hadikusumo, yaitu murid langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang disetujui oleh Kiai Haji Wahid Hashim, putra langsung dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, bapaknya Gus Dur, kakeknya Yeni Wahid. Ya, sepakat para ulama saat itu. Wah, namun dari Bung Karno dan Bung Hatta mengatakan jangan, saya ingin Indonesia sebagaimana Turki. Mustafa Kemal Atatürk saat itu lagi rame-ramenya jemaah sekalian. Oh, dari
Amarami Samratulangi Yohanes Latuharhari dari timur mengatakan, enggak, kalau Indonesia ini mau dijadikan sebagai negara yang berbasis Islam, maka kami akan mendirikan negara sendiri di timur. Kami nggak mau bergabung. Ramai akhirnya, yang pada akhirnya ya diskusi-diskusi sampai deadlock beberapa kali, nggak ketemu jalan, selalu buntu, yang kemudian oleh Bung Karno dirayu, tuan-tuan para kiai, bagaimana kalau seandainya negara kita bukan negara Islam tapi negara bangsa, namun umat Islam karena telah berjuang untuk negeri ini, kita beri haluan untuk melaksanakan syariat. Disepakatilah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, 1 bulan lebih sebelum proklamasi kemerdekaan, yang bunyinya sama dengan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45, namun sila pertamanya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu mau dibacakan ketika proklamasi, diserahkanlah teks tersebut itu kepada siapa? Kepada Bung Hatta. Namun ketika proklamasi di pagi hari 17 Ramadan yang bertepatan dengan 17 Agustus hari Jumat jam 10 pagi, Bung Hatta nggak membawa teks itu. Kemana? Kata beliau, ketelisut di rumahnya gitu ya. Nggak kebawa, ketelisut di rumahnya katanya. Akhirnya dibuatlah coretan yang sekarang kita kenal dengan teks proklamasi kami bangsa Indonesia, menyatakan apa? Kemerdekaannya dan hal-hal yang terkait dengan pemindahan kekuasaan akan diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu coretan, Pak. Nah, jemaah sekalian, itu tragedi yang akhirnya tanggal 18 Agustus dihapus dengan isu bahwa kalau nggak dihapus nanti orang-orang Jepang akan menyerang Indonesia, kata Bung Hatta. Kalau tidak, nanti orang-orang Indonesia Timur juga akan memisahkan diri dari Indonesia. Walaupun kata Ridwan Saidi, pakar sejarah Indonesia dari Jakarta, mengatakan itu alasan yang tidak logis. Kalau Jepang ingin menyerang Indonesia kok bisa? Bukankah di keanggotaan BPUPKI yang menyepakati Piagam Jakarta ada perwakilan orang-orang Jepang? Jumlahnya kurang lebih 8 orang. Dan bukankah kalau Indonesia Timur akan memisahkan diri dari Indonesia juga nggak logis? Kenapa? Bukankah di dalam anggota BPUPKI ada orang Indonesia Timur? Siapa? Amarami Samratulangi Yohanes Latuharhari. Nggak mungkin. Kalaupun iya, bagaimana mungkin berita itu sampai ke Indonesia Timur? Kenapa? Dulu itu tidak ada telepon. Transportasi yang paling cepat adalah kapal. Itu perjalanannya lebih daripada satu pekan, itu nggak logis. Yang kedua, kalau Jepang ingin menyerang Indonesia juga nggak logis. Kenapa? Jepang dapat kekuatan dari mana? Tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus Hiroshima sama Nagasaki di bom atom. Tanggal 15 Agustus Perdana Menteri Jepang mengumumkan kalah dan menyerahkan senjata kepada siapa? Tentara sekutu. Mereka dapat senjata dari mana? Nggak logis banget ya maksudnya. Yang akhirnya dihapus menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sekali lagi solusi negara kita kembali kepada satu, Pak, Islam. Coba lihat sekarang pembunuhan di mana-mana. Istri bunuh suami, suami bunuh istri. Juragan bunuh anak buah bunuh juragan. Asisten rumah tangga bunuh majikannya bunuh asisten rumah tangganya. Anak bunuh bapak, bapak bunuh anak. Anak memperkosa ibu, bapak memperkosa anak. Astagfirullahaladzim. Ini gak rampung, Pak. Rampungnya kapan? Kembali kepada syariat. Itu kembali kepada syariat. Ini fitnah syubhat dibawa-bawa seakan-akan kalau seandainya Islam tegak, nanti bagaimana nasib orang-orang non-muslim? Aman. Tidak akan diganggu gugat. Saya masih ingat salah satu alasan dari Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Ahmad Sanusi, kemudian Abi Kusno Kartosuryoyo. Siapa sih namanya? Bukan. Abi Kusno adiknya host Cokro Aminoto. Ya, Haji Omar Said. Dia kan mewakili SI saat itu ya. Itu mengatakan bahwa Bapak jangan khawatir. Kalau Indonesia berdasarkan syariat, hak-hak Anda akan terjamin.
Karena Indonesia pernah melaksanakan syariat Islam selama 500 tahun. Bapak-bapak, kata Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, negeri kita Indonesia ini pernah diatur dengan syariat selama 500 tahun. Siapa yang bilang? Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kenal Pak orangnya? Kenal? Siapa Pak? Mantan wakil presiden. Itu memang demikian. De Greek, salah seorang sejarawan dari Australia, dia mengatakan Jawa di bukunya Islamic State in Javanese, ada bukunya, saya punya PDF-nya itu. Dia bilang Jawa selama 250 tahun diatur dengan syariat makmur, damai, sejahtera. Bahkan dia mengatakan belum pernah Jawa merasakan kedamaian, merasakan kesentosaan, kemakmuran sebagaimana dirasakan ketika Demak Bintoro didirikan di bawah naungan Islam dan syariat Islam, dipimpin oleh siapa? Raden Fatah. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Adipati Yunus yang dikenal dengan Pangeran Sabrang Lor. Kemudian dilanjutkan oleh putranya siapa namanya? Raden siapa? Bukan, sebelumnya Trenggono, ya Sultan Trenggono. Nah, jemaah sekalian, itu adil luar biasa. Demikian juga pada kerajaan Islam Demak kerajaan Islam Mataram Jogja pada zaman Sultan Agung Hanyokorokusumo. Adil Pak. Bukti keadilannya apa? Itu sudah ada pengadilan syariah. Jadi Sultan Agung dulu sudah memprakarsai berdirinya pengadilan syariah. Namanya Pengadilan Serambi. Karena diadakan di Serambi Masjid setiap selesai sholat Jumat. Jadi setiap selesai Jumat, nanti Sultan akan mengatakan, bapak-bapak yang punya masalah terkait pernikahan, perceraian, dan lain sebagainya, pojok sana, itu di Serambi Masjid. Pojok sana nanti dipimpin oleh Kiai Fulan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin urusan hutang piutang macam-macam, pojok sana nanti yang mimpin Kiai Fulan. Tengah-tengah sini urusan pidana, pembunuhan, perampokan di sini. Itu masjid-masjid keraton pada zaman dulu, habis sholat Jumat rame. Buat apa? Buat pengadilan syariat. Maka disebut pengadilan Serambi sampai sekarang Pak dulu ya. Makanya bapak-bapak kalau lihat masjid-masjid keraton dan masjid yang bercorak keraton Islam, itu serambinya pasti luas. Lihat Masjid Agung mana? Keraton Solo. Luas nggak serambinya? Luas. Buat apa? Tidur siang kalau sekarang. Ya. Dulu buat apa namanya? Dulu buat pengadilan syariat jemaah sekalian. Sudah ada. Makanya kata Ki Bagus Hadikusumo ketika debat di BPUPKI untuk mendirikan bangsa ini debat sebelum Indonesia merdeka loh Pak, untuk merumuskan negara kita kayak apa. Apa kata beliau? Tuan-tuan, jangan khawatir, negara kita pernah diatur oleh syariat, aman, damai. Bangsa kita udah terbiasa dengan syariat, makmur, sentosa kata beliau. Yang akhirnya tadi disepakati seperti tadi. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, hari ini cara kita untuk menjaga anak-anak kita supaya keislamannya baik, ya. Tadi temanya bagaimana menyelamatkan dari fitnah, syubhat dan syahwat. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu sejarah itu juga penting. Soalnya kalau kayak gini nggak pernah dibicarakan, seakan-akan kita orang Indonesia, Islam di Indonesia ini numpang hidup di Indonesia. Padahal Indonesia tanpa Islam nothing jamaah sekalian. Bahkan salah satu alasan kenapa Ki Bagus itu menginginkan Indonesia merdeka berdasarkan syariat, apa kata beliau? Sesungguhnya para pejuang kita adalah para ulama dan para santri. Bapak-bapak silakan buka sejarah. Mulai dari perang melawan Portugis di Selat Malaka, sampai perang melawan Jepang, sampai perang di Ternate Tidore, hingga Fak-Fak Papua yang memimpin perjuangan semuanya umat Islam. Saya belum menemukan yang non Islam, ada sih cuma 1-2. Patimura Muslim. Ya, Sisingamangaraja. Dulu Sisingamangaraja di uang 1.000 ya. Betul ya, di uang 1.000 ya. Sisingamangaraja dulu. 1.000 apa 500? 1.000 ya. Sisingamangaraja itu Muslim. Saya pernah ke sana, ke Danau Toba. Belajar di sana, ngobrol dengan orang sana. Bahkan Sabili pernah mengeluarkan laporan. Muslim jamaah sekalian, Sisingamangaraja itu.
Kalaupun ada non-Islam, itu semuanya setelah kemerdekaan, yaitu mempertahankan kemerdekaan siapa? Kayak siapa di Solo? Slamet Riyadi. Siapa lagi? I Gusti Ngurah Rai, Yos Sudarso. Itu setelah kemerdekaan, jamaah sekalian. Sisa sebelumnya Muslim semuanya. Maka Ki Bagus mengatakan saat itu, demikian juga ulama-ulama lain, Indonesia merdeka dengan spirit Islam. Betul juga sih, saya pikir-pikir. Kan merdekanya kalau kita nonton film-film itu kan teriakan ketika menembak serdadu-serdadu Belanda di tangsi Belanda apa? Allahu Akbar, dor. Kan begitu, Pak? Nggak ada kan? Haleluya, dor. Nggak ada. Saya belum menemukan. Mohon maaf, bukan untuk menghina. Nggak ada. Amin tabah, dor. Pernah dapat nggak, Pak? Pernah dapat. Yang Anda dapatkan apa? 10 November apa kata teriakan Bung Tomo? Ada nggak haleluya sama amin tabah? Belum. Saya belum dapat. Ya, kalau ada saya akan ralat, jamaah sekalian. Jadi sekali lagi Islam. Bahkan saya teringat ketika di Ponegoro diajak berunding oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock di Muntilan Magelang. Apa kata Hendrik? Pangeran, udah lama kita perang, Pangeran. Ayo damai. Apa kata Pangeran di Ponegoro? Kan perangnya antara Maghrib dan Isya ya. 1825 sampai 1830. Oh, saiki malah sadurung Isya, sadurung Maghrib malahan ya. Maghrib sekarang kan 18 berapa? Hampir 39 ya. 37 ya. Maksudnya 5 tahun perangnya. Ayo damai. Apa di Ponegoro? Saya mau damai jenderal, tapi syaratnya penuhi. Apa syaratnya? 1, kembalikan tanah-tanah rakyat saya kepada mereka. Jadi yang Anda ambil paksa untuk jadikan kebun dan lain sebagainya, kembalikan kepada rakyat saya. Yang kedua, Anda dan orang-orang kafir seperti Anda keluar dari bumi Jawa, karena Allah Tuhan saya tidak ridho kalau ada orang kafir di bumi Jawa. Radikal kalau sekarang. Ekstrim tuh di Ponegoro tuh. Dan yang ketiga, jenderal, apa? Saya akan mendirikan Khalifatullah di tanah Jawa. Saya adalah Pangeran Heru Cokro, Sultan Abdul Hamid, Khalifatur Rasul, Amirul Mukminin, Sayyidin Panotogomo ing tanah Jawi. Lengkap aja, Pak. Ya. Ini semuanya IPA dulu ya. Nggak ada yang IPS ya. Jangan-jangan saya sendiri yang IPS. Oh ya. Jemaah sekalian, dari Kalimantan, dari Banjar, beliau itu menyebut dirinya sebagai apa? Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Semangat Islam. Bahkan ketika Pangeran Hidayat ponakan beliau mengatakan, "Paman, kalau kita perang mati banyak rakyat ini." Apa jawaban Antasari? "Anakku, perang yang kamu khawatirkan dalam agama kita namanya jihad. Dan kematian di peperangan jihad itu dalam agama kita mati syahid. Dan itu kematian yang paling mulia, wahai anakku." Ada tuh dialog antara Antasari sama Pangeran Hidayat itu, jemaah sekalian. Jadi semuanya Islam. Ya, ini maksud saya apa? Salah satu cara menyelamatkan hati kita dari fitnah hari ini adalah ilmu. Salah satunya ilmu sejarah. Kan kadang kita itu kalau berbicara Islam di negeri kita nih, kita piye gitu nih ya. Orang apik kata bicara Islam. Enggak, Islam itu adalah tumpah darah Indonesia. Tumpah darah Indonesia. Itu Islam, jamaah sekalian. Udahlah, mungkin banyak hal. Baik, Masyarul muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, terakhir saya ingin menyampaikan satu wasiat Nabi terkait bagaimana kita di akhir zaman. Nabi itu pernah melihat Sadad bin Aus. Hidupnya ya rodo-rodo sengsara, melarat dikit sahabat Nabi ini. Apa kata Rasul? "Sadad, jih kanjeng Nabi. Idza ra'aitan nasa iktanazud dzahaba wal fiddah." Kalau kamu melihat manusia berlomba-lomba mengumpulkan emas dan perak, maksudnya mengejar-ngejar harta sampai lupa halal dan haram,
ya menjilat yang penting dapat komisaris misalkan, atau apalah mereka lakukan jamaah sekalian. Kalau kamu lihat manusia tidak lagi peduli halal dan haram, mengejar emas dan perak, maka saran saya kepada kamu, faktanis haulail kalimat, pegang beberapa nasihat saya ini, doakan terus dan laksanakan. Apa itu ya Rasul? Satu, Sadat, baca terus doa dan laksanakan maknanya. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi. Ya Allah, aku memohon kepadamu ats-tsabat, keistiqomahan, kekeh di atas perintahmu, wal azimata ala rusdi, dan kemauan yang kuat untuk melaksanakan kebenaran. Karena banyak orang tahu tapi nggak punya kemauan. Banyak orang yang mampu tapi tidak punya kemauan. Ngerti kalau sholat subuh itu apik, tapi nggak punya kemauan yang kuat. Maka doanya apa? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi. Ini yang pertama. Yaitu apa? Minta keistiqomahan, apalagi zaman kita sekarang. Yang kedua tadi, minta tentang kemauan yang kuat, punya azimah untuk rusdi, untuk apa? Melaksanakan kebenaran. Wal azimat ala rusdi. Yang ketiga, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Ya Allah, aku mohon kepadamu semua perkara yang membuat aku wajib mendapatkan rahmatmu, dan beri kemauan yang kuat untukku agar mengejar ampunanmu. Karena banyak orang tahu ini dosa, tapi belum bisa meninggalkan, belum nggak punya kemampuan yang kuat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan haram. Yang terakhir, apa doa beliau yang beliau ajarkan, maksudnya terakhir kesempatan karena doanya panjang, yaitu apa? Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqa. Ya Allah, aku mohon kepadamu hati yang selamat, tidak kena pajak yang naiknya 250% ya. Selamat ya. Selamat dari dengki kepada sesama muslim. Selamat dari melakukan perbuatan-perbuatan riya. Selamat namanya qalban salima wa lisanan shadiqa, lisan yang jujur. Hari ini jujur itu sesuatu yang sangat mahal jamaah sekalian. Satu yang sangat mahal, lisanan shadiqa. Nah, ini di antara doa yang perlu kita baca dan perlu kita laksanakan. Berupaya untuk istiqomah, tumbuhkan kemauan yang kuat untuk mengejar dan mendapatkan kebenaran, terus cari pintu-pintu rahmat Allah, kejar semua ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, terus lisanan shadiqa, lisan yang senantiasa jujur, dan hati yang selamat. Ini diantara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sadat bin Aus, dan saya kira ini yang perlu sampaikan hari kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Lama tak bersua ya. Ya, saya pikir kita sudah nggak ketemu lagi kecuali di surga nanti ya. Ya, demikian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.